siang Bapak Ibu penguji. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melaksanakan lembar kegiatan 1. Yang pertama bagian A, menguji sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Ini adalah plat tetes yang sudah dimasukkan lakmus merah dan lakmus biru. Dimasukkan lakmus merah dan biru, ditetesi larutan cuka. Ternyata lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap menjadi merah. Yang kedua, plat tetes yang kedua ditetesi larutan kapur sirih. Apa yang terjadi? Ternyata lakmus merahnya menjadi biru dan lakmus birunya tetap biru. Sekarang plat tetes yang ketiga diteteskan larutan garam dapur. Ternyata lakmus biru tetap biru dan lakmus merah tetap merah. Saat ini saya akan melakukan kegiatan yang B, pengujian sifat asam basa berbagai bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Adapun bahan yang saya gunakan yang pertama air lemon, kedua air sabun, ketiga kapur barus, keempat obat mah, kelima garam dapur, keenam larutan gula, ketujuh soda kue, dan yang terakhir adalah air kapur sirih. Saya akan masukkan pada larutan pertama lakmus biru, kemudian lakmus merah. Ternyata kedua lakmus menjadi berwarna merah. Yang kedua lakmus biru, kemudian saya masukkan lakmus merah. Ternyata keduanya menjadi berwarna biru. Pada yang larutan ketiga saya masukkan lakmus biru, kemudian saya masukkan lakmus merah. Ternyata tidak ada terjadi perubahan warna lakmus. Pada larutan keempat saya masukkan lakmus biru, kemudian saya masukkan lakmus merah. Ternyata kedua lakmus menjadi berwarna biru. Kemudian pada larutan yang kelima saya masukkan lakmus biru, saya masukkan lakmus merah. Ternyata tidak terjadi perubahan warna. Pada larutan keenam saya masukkan lakmus biru, saya masukkan lakmus merah. Ternyata tidak terjadi perubahan warna. Pada larutan ketujuh saya masukkan lakmus biru, kemudian saya masukkan lakmus merah. Ternyata lakmus berubah menjadi berwarna biru. Dan pada larutan yang ke-8 saya masukkan lakmus biru, warnanya tetap biru, dan saya masukkan lakmus merah, warnanya menjadi biru. Kita lanjut larutan yang ke-9 yaitu minyak goreng. Saya masukkan lakmus biru, kemudian saya masukkan lakmus merah. Ternyata tidak terjadi perubahan pada kertas lakmus. Kemudian yang ke-10 air kelapa. Saya masukkan lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap berwarna merah. Kemudian saya masukkan lakmus biru pada larutan ke-11 yaitu sirup. Lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tetap menjadi merah. Kemudian yang terakhir saya masukkan lakmus biru pada larutan yang ke-12 yaitu lotion anti nyamuk. Lakmus biru tetap menjadi biru dan lakmus merah tidak terjadi perubahan warna, tetap berwarna merah. Dari hasil percobaan
lembar kegiatan pertama yang bagian A, yaitu mengetahui sifat larutan asam, basa, dan garam. Dapat disimpulkan yang pertama, apabila kertas lakmus merah dan lakmus biru ditetesi larutan asam, maka kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Kedua, apabila kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ditetesi larutan basa, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Ketiga, apabila kertas lakmus merah dan biru ditetesi larutan garam, maka kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Kemudian dari kegiatan B, yaitu menguji sifat larutan asam, basa, dan netral dari bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan yang pertama, beberapa bahan kimia yang bersifat asam yaitu air lemon, sirup, dan air kelapa. Kedua, larutan yang bersifat basa adalah air sabun, obat mah, soda kue, dan air kapur sirih. 3. Larutan yang bersifat netral adalah gula pasir, garam dapur, kapur barus, minyak goreng, dan lotion anti nyamuk. Demikianlah kesimpulan dari percobaan lembar kegiatan pertama. Terima kasih atas perhatiannya.